Kepada seluruh generasi muda, khususnya mahasiswa yang ada di seluruh Indonesia, akhir-akhir ini banyak gangguan-gangguan yang terjadi terkait dengan inisiasi dari beberapa dan sejumlah badan eksekutif mahasiswa yang mencoba mengganggu dari proses masa sulit bangsa kita di pandemi 19 ini. Saya pernah menjadi aktivis mahasiswa sebagai alumni dari Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia di Trisakti di Jakarta. Pernah juga terlibat dalam beberapa aksi-aksi kebangsaan membela kedaulatan mahasiswa. Saya berpandangan bahwa gerakan-gerakan yang dilakukan oleh sebagian dari oknum-oknum badan eksekutif mahasiswa yang mengganggu, yang memfitnah, serta yang melakukan tindakan-tindakan di luar nalar akademis, yang menjelekkan presiden, tentunya adalah sebuah tindakan yang menurut saya tidak pada tempat dan porsi yang seharusnya. Mahasiswa itu harus kritis, jelas. Mahasiswa tidak salah juga menjadi pendukung dari pemerintah. Kenapa tidak? Karena mahasiswa harus netral. Kalau ada badan eksekutif mahasiswa yang selama ini hanya mencantumkan kegagalan-kegagalan dari pemerintahan Bapak Joko Widodo, mari kita tagih juga data akademis tentang keberhasilan-keberhasilan dari pemerintahan Nawacita ini. Disinilah sikap fairness dari gerakan intelektual, khususnya mahasiswa, untuk menjadi suatu kebutuhan untuk mengisi sebenarnya kekosongan-kekosongan dari pemimpin-pemimpin muda yang akan menjadi calon-calon pemimpin bangsa. Rasanya tidak elok di tengah masalah pandemi COVID, di tengah masalah bagaimana negara sedang fokus terhadap vaksinasi dan bukan hanya Indonesia yang fokus, tetapi ada 200 negara di dunia yang juga sedang fokus kepada vaksinasi. Ada gerakan-gerakan yang ingin menjatuhkan pemerintahan. Yang menjadi pertanyaan simpel saja. Kalau seandainya Presiden Joko Widodo dijatuhkan, siapa yang akan menggantikan beliau? Saya menolak gerakan-gerakan seperti itu dan mendukung negara, dalam hal ini TNI Polri, untuk mengusut hal ini. Ada yang mengaku sebagai intelektual tetapi menyebut Bapak Presiden sebagai King of Lip Service misalkan. Di Bali ada badan eksekutif mahasiswa yang menyebut sebagai pelindung dari oligarki. Sayang sekali, statement-statement itu justru muncul dari perguruan tinggi negeri yang masih tergantung kepada APBN dan pajak rakyat. Sayang sekali statement-statement itu muncul dari perguruan-perguruan tinggi yang seharusnya konsisten menjadi universitas nasionalis merah putih. Saya mendukung tindakan rektorat untuk dapat merapikan hal-hal seperti itu. Saya dukung tindakan intelijen dari kepolisian untuk bisa memeriksa, mengklarifikasi terkait dengan kritik yang disertai fitnah. Saudara-saudara mahasiswa harus memahami, ada beda antara kritik membangun dengan data, dengan mempermalukan pemimpin. Di zaman media sosial ini apapun yang kita unggah, termasuk kritik-kritik kita, itu akan dibaca oleh 7 miliar orang di dunia. Negara asing itu akan mengetahui tentang kelemahan kita sebagai bangsa.
negara-negara kompetitor Indonesia, mereka akan bertepuk tangan ketika melihat kita sebagai sebuah bangsa yang besar tidak solid. Kita ini adalah warga Pancasila. Negara kita adalah negara Pancasila, bukan negara agama, bukan negara khilafah. Di mana suatu sopan santun dan tata krama itu diperlukan. Dan apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat saat ini menghadapi gerakan-gerakan dari Badan Eksekutif Mahasiswa, oknum, saya mengatakan oknum, yang mencoba mengganggu-ganggu pemerintahan saat ini, di masa sulit ini. Saya minta, jangan diberikan panggung. Stop men-share pendapat-pendapat dari kadrunis muda itu. Stop berkomentar. Tinggalkan grup-grup yang memang selalu menjelekkan pemerintah. Dan yang paling penting, fokus kepada swadharma kita, pekerjaan kita, untuk menghidupi keluarga, bangsa, dan negara kita. Maka dari itu, saya memberikan semangat dan terima kasih sebagai wakil rakyat. Saya mengapresiasi banyak masukan-masukan yang datang dari perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta di seluruh Indonesia kepada kami, yang memberikan dukungan moral kepada negara untuk tetap melanjutkan perjuangan untuk membawa Indonesia bebas dari COVID-19 ini. Dan itu waktunya tidak akan lama lagi. Tidak ada gunanya bangsa kita rusuh. Tidak ada gunanya kita menciptakan klaster baru dari demonstrasi. Tidak ada gunanya kita terlihat di mata dunia kita tidak bersatu. Semua ada momentumnya. Nanti setelah COVID ini berakhir, atau minimal kita bisa hidup berdampingan dengan COVID-19, kita akan tata kembali. Saya meminta kepada negara, mohon bina adik-adik mahasiswa. Berikan kesempatan kedua, kesempatan ketiga sebelum dilakukan hukuman pidana, undang-undang ITE maupun undang-undang yang lainnya terkait dengan penghinaan simbol negara maupun juga penyebaran fitnah. Kepada rektor-rektor seluruh Indonesia, mari kita lakukan sesuatu. Bersihkan struktur dari kaum radikalis. Saya berharap lebih banyak ditempatkan SDM, orang-orang profesional, para doktor, para guru besar yang memang benar-benar memiliki suatu integritas terhadap merah putih, yang tetap menjaga marwah dari perguruan-perguruan tinggi yang hebat-hebat di seluruh Indonesia. Kuncinya ada di manajemen dan leadership. Negara memberikan kebebasan. Ini adalah negara demokrasi, negara Pancasila. Tetapi negara ini juga memiliki tata krama. Dan sumber dari segala sumber tata krama, termasuk knowledge, ada di tembok kampus-kampus Indonesia. Selamat berjuang, kaum intelektual. Salam hormat saya kepada para dosen, kepada academician, kepada Civitas Akademika, khusus kepada adik-adik mahasiswa. Tetap berderap, tetap kritis dan membangun, dan berhati-hati menggunakan sosial media, platform untuk menyebarkan pendapat kita. Minimal, jika Anda tidak setuju, mohon berikan doa kepada bangsa ini. Tahan diri, selesaikan pendidikan dengan baik, raih cita-cita dengan baik. Itulah tugas sesungguhnya mahasiswa di masa sulit ini. Salam hormat dari kami, dari Pulau Dewata, Pulau Bali. Rahayu.